adik-adik. Apa kabar semua adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kiranya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapa, kiranya Bapa berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang ayo bangkit berdiri, kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, shalom. Adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik ada yang masih ingat gak? Waktu itu kita kan pernah live streaming ya, di hari Jumat tuh. Kita memperingati apa ya? Ada yang masih ingat? Ya betul, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, 3 hari setelahnya ada suatu peringatan juga adik-adik. Apa ya? Kakak lupa. Oh iya betul-betul. 3 hari kemudian kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu hidup. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang, seperti Maria Magdalena, para perempuan-perempuan, murid-murid, dan masih banyak lagi. Nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang itu selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu ada suatu peristiwa lagi adik-adik. Peristiwa apa ya? Ada yang tahu? Peristiwanya diperingati hari Kamis kemarin. Ya betul sekali, peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Hah? Tuhan Yesus naik ke sorga? Maksudnya gimana tuh Kak? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Apa alasannya Kak? Nah itu dia yang akan kita bahas hari ini. Jadi ceritanya gini adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya. Nah ketika ia sedang bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus membawa mereka semua ke suatu tempat yang bernama Betania. Apa namanya? Ya, namanya Betania. Nah, Betania itu berada di dekat Yerusalem. Nah, setelah Tuhan Yesus membawa mereka ke Betania, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka. Apa ya perkataan Tuhan Yesus kepada mereka? Coba yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hah, saksi? Maksudnya saksi gimana tuh Kak? Maksudnya itu murid-muridnya menceritakan firman Tuhan, menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut kepada murid-muridnya, ada suatu hal yang terjadi adik-adik. Coba yuk kita buka di Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi setelah Tuhan Yesus mengatakan kalau murid-muridnya akan menjadi saksi, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Wow, hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, berarti kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah tidak menyertai kita lagi dong Kak. Karena kan kita ada di dunia dan Tuhan Yesus ada di surga. Tidak adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada semua orang untuk menolong kita dan juga menyertai kita. Nah, itu akan dibahas di minggu depan adik-adik. Kalau gitu, tujuannya Tuhan Yesus naik ke sorga apa sih Kak? Nah, tujuannya Tuhan Yesus naik ke sorga itu kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, jadi Tuhan Yesus itu naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita ya? Iya, betul sekali adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita nih, anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya di sorga nanti untuk kita. Wow, bersyukur banget ya kita ya. Kalau punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat, dan punya Tuhan yang baik banget. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya langsung pulang lagi ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Lalu mereka selalu berada di dalam bait Allah dan juga memuliakan Allah. Wow, jadi kita juga harus seperti murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus yang bersyukur, kita harus terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga nanti. Selain itu, kita juga harus seperti murid-murid yang mau untuk menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Caranya gimana sih Kak? Caranya itu bisa, contohnya kita menceritakan kehebatan Tuhan Yesus kepada papa, mama, dan juga teman-teman, atau menceritakan tentang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. Bisa kita ceritakan itu kepada semua orang adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, kita juga harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kita juga harus taat sama Tuhan. Oke? Jadi itu aja cerita kita hari ini. Untuk tugasnya, tugas minggu ini adalah ayat hafalan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-11b. Untuk kelas Batita dan 1-2 ayat hafalannya seperti ini. Yesus terangkat ke sorga dan akan datang kembali. Yesus terangkat ke sorga dan akan datang kembali. Dan untuk kelas 3, 4, 5, 6 ayat hafalannya, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kakak ulang ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b untuk 3, 4, 5, 6. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat hafalannya bisa disampaikan ketika video call dengan kakak kelasnya atau bisa mengirimkan video ke kakak kelasnya. Oke, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan cerita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami, anak-anak-Mu di sorga nanti. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami mau menjadi saksi yang menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa. Kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.